sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang gadis kecil bernama Aisyah. Usianya 7 tahun. Dengan mata yang selalu berbinar, penuh rasa ingin tahu. Aisyah membuka buku harian, merencanakan perjalanan impiannya. Indonesia itu luas sekali. Aku ingin melihat semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Hari keberangkatan tiba. Dengan ransel kecil dan semangat besar, Aisyah memeluk ayah dan ibunya siap untuk petualangan. Hus! Pesawat mendarat. Aisyah pertama kali melihat pura yang indah dan sawah yang hijau bertingkat-tingkat di Ubud, Bali. Ia pun mencoba belajar menari. Gerakan tangannya yang gemulai menirukan para penari. Tari ini seperti menceritakan dongeng tanpa kata. Perjalanan berlanjut ke Lombok. Aisyah mampir ke Pantai Seger di Mandalika, melihat sirkuit balap motor yang dikelilingi perbukitan hijau. Ia juga menemukan Pantai Pink yang pasirnya sungguh menakjubkan. Aisyah bermain air di tepian dengan gembira. Perjalanan berlanjut ke Jawa Tengah. Mata Aisyah terbelalak melihat kemegahan Candi Borobudur saat matahari terbit. Tak jauh dari sana, ia mengunjungi Candi Prambanan. Menara-menara tinggi yang megah membuatnya kagum. Di Yogyakarta, ia mencoba naik becak mengelilingi Malioboro yang ramai. Suara klakson dan tawa bercampur menjadi melodi kota yang unik. Dari Jawa Tengah, Aisyah menyeberang ke Karimun Jawa. Ia kagum melihat hutan mangrove dan jembatan kayu panjang menuju laut. Di Pulau Menjangan kecil, ia mencoba snorkeling. Ikan-ikan Nemo yang lucu menyapanya di antara terumbu karang yang warna-warni. Malam harinya, ia berada di Jawa Timur. Dinginnya Bromo menyambutnya. Dari puncak, ia melihat lautan pasir dan matahari terbit yang seperti lukisan. Ia juga menyaksikan keindahan Kawah Ijen. Air danau kawah berwarna hijau toska, dikelilingi tebing belerang yang kokoh. Aisyah terbang ke Sumatera Utara. Danau Taubah membentang luas. Ia merasa seperti berada di lautan, melihat Pulau Samosir yang damai. Dari Danau Taubah, Aisyah menuju Taman Nasional Waikambas di Lampung. Ia kagum melihat gajah Sumatera yang besar dan belajar cara para penjaga merawat mereka. Aisyah meninggalkan pesan cinta untuk semua satwa yang ia temui di Sumatera. Kita harus melindungi mereka. Di Padang, Aisyah kagum melihat rumah gadang. Atapnya melengkung indah seperti tanduk kerbau. Bau harum kopi menyambutnya di Lampung. Aisyah melihat biji kopi dikeringkan di bawah sinar matahari. Membuat kopi itu butuh kesabaran. Tujuan berikutnya Kalimantan. Di hutan tropis, Aisyah bertemu orang utan. Matanya yang coklat tampak bijak. Hai teman baruku. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pasar terapung sungguh ajaib. Ibu-ibu berjualan buah dan sayur dari perahu kecil di atas sungai. Aisyah tiba di Manado, Sulawesi, dan mencoba menyelam. Ikan warna-warni dan karang yang menakjubkan terlihat seperti taman bawah laut rahasia. Di Tanah Toraja, ia melihat rumah adat Tongkonan. Adat dan budaya yang kuat membuatnya merenung tentang makna persatuan. Menyeberang ke Gorontalo, Aisyah terkejut menemukan Pulau Cinta. Sebuah pulau kecil dengan resort yang tersusun membentuk hati di atas laut biru jernih. Aisyah merasa seperti di negeri dongeng. Pulau ini adalah hadiah cinta dari Indonesia. Perjalanan lanjut ke Nusa Tenggara Timur. Di Labuan Bajo, ia berlayar dengan kapal pinisi menuju pulau-pulau eksotis. Di sana, ia mendaki Pulau Padar. Pemandangan 3 teluk dengan warna yang berbeda-beda adalah hadiah terindah setelah lelah mendaki. Nusa Tenggara Timur memberinya kejutan besar, Pulau Komodo. Aisyah melihat kadal raksasa yang gagah, Sang Komodo, dari kejauhan didampingi ranger. Tiba di Papua, Aisyah ternganga melihat Raja Ampat. Pulau-pulau karst hijau menjulang dari air biru kehijauan,
seperti permata yang berserakan. Di desa nelayan Papua, Aisyah belajar memukul tifa. Suaranya riang dan bersemangat mengiringi tarian kegembiraan penduduk setempat. Di pedalaman, ia melihat rumah Honai dan pakaian adat suku Dani. Mereka menyambut Aisyah dengan hangat, mengajarkannya keramahan. Aisyah singgah di Maluku. Aroma cengkeh dan pala memenuhi udara. Ia memegang rempah-rempah yang telah membuat pulau ini terkenal di seluruh dunia. Di perjalanan pulang, ia singgah di Pekalongan, mencoba membatik. Tangannya hati-hati menggoreskan malam di kain. Tentu saja, petualangannya tidak lengkap tanpa mencicipi makanan lokal. Rendang, sate, dan papeda. Semuanya lezat dan tak terlupakan. Setiap malam, Aisyah mencatat semua yang ia lihat di buku hariannya. Gunung, laut, orang-orang, dan kebudayaan. Semuanya menjadi kenangan abadi. Aisyah melihat semua oleh-oleh yang ia kumpulkan. Gelang manik-manik Papua, kain tenun Sumba, dan replika Candi Borobudur kecil. Sebelum pulang, Aisyah mampir ke Jakarta. Ia mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah, melihat semua anjungan rumah adat dari Sabang sampai Merauke. Ia merasa seolah mengulang semua perjalanannya dalam sehari. Indah sekali kalau semua budaya bersatu. Ia sadar, setiap sudut Indonesia memiliki cerita dan pesona yang berbeda. Ia bangga menjadi bagian dari negeri yang begitu kaya. Aisyah, Ayah dan ibu memeluknya dengan erat. Rasa rindu terobati. Ia kembali, tetapi ia bukan lagi Aisyah yang sama. Ia lebih kaya ilmu dan pengalaman. Di sekolah, teman-temannya mengerumuninya, ingin mendengar cerita. Aisyah menunjukkan foto-foto dan membagikan pengalaman yang luar biasa. Ia kembali menatap peta Indonesia di kamarnya. Sekarang, setiap pulau bukan hanya nama, tetapi kenangan, teman baru, dan pelajaran berharga yang nyata. Aisyah telah berkeliling Nusantara. Ia tahu sekarang, rumahnya, Indonesia, adalah harta karun terindah di dunia, penuh warna dan keajaiban yang tak pernah habis. Sống còn lại có mấy xe sản xuất cây